Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Amalia Putri dengan NPM 22341 dari kelompok 11. Di sini kita akan membawakan materi tentang restrukturasi perusahaan dan likuidasi perusahaan. Nah, yang pertama adalah latar belakang dari restrukturasi perusahaan. Apa sih latar belakang dari restrukturasi perusahaan itu? Yaitu penataan ulang struktur yang ada dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan daya saing. Dan mengapa sih restrukturasi itu dilakukan? Karena meningkatkan tantangan dalam menghadapi perubahan yang signifikan dalam lingkungan pekerjaan atau dalam lingkungan perusahaan. Sebelum restrukturasi perusahaan dilakukan, terdapat beberapa masalah-masalah yang ada dalam perusahaan. Apa sih masalah-masalah yang terdapat dalam perusahaan? Yang pertama, misalnya contohnya ada masalah keuangan, masalah operasional, masalah perusahaan, atau masalah strategi yang terdapat dalam internal perusahaan. Contoh-contoh singkat dalam masalah-masalah yang tadi saya sebutkan, yang pertama dari masalah keuangan yaitu meningkatnya utang perusahaan. Yang kedua, operasional yaitu menurunnya kualitas produk atau pelayanan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, yang dari perusahaannya, contohnya yaitu kurangnya koordinasi antar departemen yang ada di dalam internal perusahaan tersebut. Dan yang terakhir itu contoh dari strateginya, yaitu strateginya yang kurang relevan dengan orang-orang banyak atau dengan pasar-pasar di luar. Nah, selanjutnya ada definisi dan tujuan dari restrukturasi perusahaan. Apa sih definisi dari restrukturasi perusahaan tersebut? Yaitu proses perubahan struktur atau operasional atau strategi perusahaan yang akan meningkatkan kinerja, efisiensi, dan juga nilai perusahaan. Nah, selanjutnya ada tujuan utama dari restrukturasi perusahaan itu. Tujuan utamanya untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan tersebut. Namun, terdapat juga tujuan-tujuan yang lainnya. Salah satunya menyesuaikan bisnis dengan perubahan pasar dan kondisi ekonomi di era sekarang atau di era maju. Nah, selanjutnya ada proses pemisahan perusahaan dan dampak-dampak. Yang pertama ada tahapan persiapan. Apa sih isi dalam proses tahapan persiapan tersebut? Tahapan ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap bisnis dan mengidentifikasi unit-unit yang akan dipisahkan dan perencanaan strategi pemisahan. Ini juga termasuk evaluasi dari potensi dampak pada kinerja, operasional, dan juga keuangan. Lalu selanjutnya ada tahapan implementasi. Pada tahap ini dilakukan proses pemisahan fisik dan legal, termasuk pembagian aset, liabilitas, karyawan, dan juga melibatkan negosiasi bersama kreditor, pihak-pihak terkait, investor, dan juga karyawannya. Nah, tahap-tahap terakhir adalah tahap pasca pemisahan. Tahap ini melibatkan penyelesaian formal pemisahan, seperti pendaftaran perusahaan baru dan juga penyesuaian operasional kedua perusahaan. Nah, ini juga termasuk evaluasi kinerja perusahaan dan strategi pasca pemisahan untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan kedua perusahaan yang akan restrukturasi tersebut. Di sini ada aspek hukum dan pemisahan perusahaan. Aspek hukum dalam pemisahan perusahaan, persyaratan dan prosedur persetujuan stakeholder. Pemisahan perusahaan biasanya memerlukan persetujuan dari pemegang saham, dewan direksi, dan mungkin juga kreditor dan karyawan. Proses ini dapat melibatkan negosiasi dan penyesuaian untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Lalu pemisahan perusahaan juga diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku. Persyaratan dan prosedur spesifik dapat bervariasi tergantung pada jenis perusahaan, skala pemisahan, dan yurisdiksi hukum. Lalu dokumen legal. Pemisahan perusahaan membutuhkan dokumen legal yang valid dan lengkap seperti akta perusahaan baru, perjanjian pemisahan aset, dan perjanjian kerja bagi karyawan yang berpindah. Lalu ada dasar hukum restrukturisasi. Dasar hukum restrukturisasi ini menentukan tata cara pemisahan dan likuidasi perusahaan dan menentukan mekanisme likuidasi dalam kondisi kepailitan. Lalu memperjelas prosedur administrasi untuk restrukturisasi perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran dan pengesahan penggabungan
peleburan, pengambilan, dan pemisahan perseroan terbatas. Di sini ada salah satu contoh kasus restrukturisasi perusahaan yang signifikan adalah PT Garuda Indonesia Tbk. Perusahaan penerbangan ini menghadapi masalah keuangan serius dengan utang yang mencapai triliunan rupiah dan kerugian yang terus membengkak. Jadi pada tahun 2020, Garuda Indonesia mengalami dampak besar akibat pandemi Covid yang menyebabkan penurunan drastis dalam jumlah penumpang. Hal ini memperburuk kondisi keuangan yang sudah sulit dengan total utang mencapai sekitar USD 9,7 miliar. Lalu proses restrukturisasi untuk mengatasi masalah ini yaitu Garuda melakukan restrukturisasi utama melalui beberapa langkah strategis. Di sini ada negosiasi dengan kreditur. Garuda bernegosiasi dengan kreditur untuk merestrukturisasi utang termasuk perpanjangan jangka waktu pembayaran dan pengurangan suku bunga, pengurangan biaya operasional. Perusahaan melakukan efisiensi biaya dengan memangkas rute-rute yang tidak menguntungkan dan mengurangi jumlah karyawan. Lalu ada peningkatan layanan, meningkatkan pengalaman pelanggan untuk menarik kembali penumpang setelah pandemi. Lalu hasilnya restrukturisasi ini membantu Garuda untuk menghindari kebangkrutan dan memulihkan kepercayaan dari investor serta kreditur. Pada tahun 2021 mencatatkan peningkatan pendapatan seiring dengan pemulihan sektor penerbangan. Langkah-langkah ini menunjukkan bagaimana restrukturisasi dapat menjadi solusi efektif dalam menghadapi tantangan keuangan yang serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandia Sri Rahma, NPM saya 22368. Di sini saya akan menjelaskan tentang persetujuan stakeholder. Pemisahan perusahaan biasanya memerlukan persetujuan dari pemegang saham, dewan direksi, dan mungkin juga kreditor dan karyawan. Proses ini dapat melibatkan negosiasi dan penyesuaian untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Kemudian dokumen legal, yaitu pemisahan perusahaan membutuhkan dokumen legal yang valid dan lengkap seperti akta perusahaan baru, perjanjian pemisahan aset, dan perjanjian kerja bagi karyawan yang berpindah. Kemudian ada hak dan kewajiban pihak terkait. Yang pertama, hak pemegang saham, yaitu memiliki hak suara dalam keputusan pemisahan. Yang kedua, berhak atas proporsi aset yang sesuai dengan kepemilikan saham mereka. Yang kedua, karyawan ini berhak atas kompensasi dan hak-hak ketenaga kerjaan yang sesuai, dan mungkin memiliki opsi untuk bergabung dengan salah satu perusahaan baru. Kemudian kreditor ini berhak atas pembayaran utang mereka sesuai dengan perjanjian dan memiliki hak untuk meninjau rencana pemisahan untuk memastikan hak mereka terlindungi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian likuidasi. Likuidasi perusahaan adalah proses pembubaran perusahaan dan pencairan asetnya untuk melunasi kewajiban perusahaan kepada kreditor dan pemegang saham. Ini merupakan langkah terakhir ketika perusahaan tidak dapat dilanjutkan atau dianggap tidak layak diselamatkan. Kemudian ada prosedur likuidasi. Prosedur likuidasi biasanya melibatkan proses legal yang diawasi oleh pengadilan. Ini termasuk penunjukan kurator, pencairan aset perusahaan, pembayaran utang, dan pembagian aset sisa kepada pemegang saham. Kemudian pencairan aset perusahaan seperti properti, peralatan, persediaan akan dijual untuk melunasi utang. Jika aset tidak cukup untuk melunasi semua utang, maka kreditor mungkin tidak menerima pembayaran penuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ajara, NPM 221349. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai alasan-alasan dilakukannya likuidasi perusahaan. Nah, yang pertama, alasan dilakukannya likuidasi perusahaan ini yaitu adanya faktor kegagalan bisnis, di mana jika suatu perusahaan mengalami kerugian yang besar dan tidak mampu membalikan kembali, maka likuidasi ini menjadi pilihan terakhir. Yang kedua yaitu adanya keadaan keuangan yang buruk, di mana jika suatu perusahaan mempunyai hutang yang banyak dan tidak bisa membayar kewajiban tersebut, maka likuidasi ini diambil sebagai jalan keluar untuk melindungi aset perusahaan dan mencegah kerugian yang lebih lanjut. Nah, yang ketiga yaitu adanya masalah hukum, di mana jika suatu perusahaan menghadapi tuntutan hukum atau pelanggaran peraturan yang lebih serius, maka likuidasi ini diambil sebagai jalan keluar untuk menghindari tuntutan yang lebih besar. Nah, yang keempat yaitu adanya keputusan strategis, di mana jika suatu perusahaan memutuskan untuk likuidasi sebagai strategi bisnis, misalnya dalam suatu perusahaan eh, ingin keluar dari pasar tertentu atau ingin fokus pada perusahaan-perusahaan yang lebih menguntungkan. Selanjutnya yaitu dampak likuidasi perusahaan terhadap stakeholder. Yang pertama yaitu terhadap karyawan, di mana karyawan ini bisa kehilangan pekerjaannya, kehilangan hak-hak ketenaga kerjaannya, dan bahkan mempengaruhi potensi pendapatannya. Yang kedua yaitu terhadap kreditur, di mana mungkin kreditur ini tidak menerima pembayaran penuh atas utang mereka dan mengalami kerugian finansial. Yang ketiga yaitu terhadap pemegang saham, di mana pemegang saham ini akan kehilangan investasi mereka, tidak menerimanya dividen, serta akan mengalami kerugian finansial. Yang keempat yaitu komunitas, di mana komunitas ini mereka akan kehilangan lapangan pekerjaan, hilangnya kontribusi perusahaan terhadap masyarakat atau bahkan berkurang, serta adanya potensi kerugian ekonomi di wilayah mereka. Selanjutnya yaitu ada peran pengadilan dan kurator dalam likuidasi. Nah, peran pengadilan sendiri di dalam proses likuidasi ini sangat penting, di mana pengadilan akan menunjuk seorang kurator dan akan mengawasi tindakan kurator serta menyelesaikan masalah-masalah yang akan timbul. Nah, kurator di sini merupakan seseorang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola aset yang telah dilikuidasi. Kurator di sini harus bertanggung jawab untuk menjual aset, melunasi utang, serta membagi sisa aset kepada pemilik saham. Kurator di sini harus profesional serta transparan untuk menjaga keadilan semua pihak. Kurator di sini juga memiliki akses untuk mengelola perusahaan serta menuntut pihak yang tidak kooperatif. Lalu di sini ada contoh kasus likuidasi perusahaan. PT Istaka Karya merupakan salah satu BUMN yang mengalami pilot dan likuidasi. Perusahaan pembubaran dan likuidasi PT Istaka Karya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat 17 Maret 2023. PP tersebut mengindikasikan bahwa pembubaran perusahaan tersebut didasarkan pada keputusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26 garing PDT titik pembatalan perdamaian garing 2022 garing PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 12 Juli 2022 yang menyatakan PT Istaka Karya sebagai pilot. Aturan ini menegaskan bahwa proses likuidasi dalam rangka pembubaran PT Istaka Karya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di
bidang badan usaha milik negara. Pembubaran PT Istaka Karya ini termasuk proses likuidasi harus diselesaikan dalam waktu paling lambat, yaitu 5 tahun terhitung sejak perusahaan dinyatakan pailit. Lalu seluruh sisa kekayaan hasil likuidasi PT Istaka Karya ini akan disetorkan ke kas negara.